Kalau ada orang yang merasa terluka terus-menerus, bisa saja karena tadi pendidikannya yang kurang. Dia sudah melakukan mengampuni. Terus ketika orang berbuat salah kepada dia, lagi dia mengampuni 6 kali, berarti 3 kali 2. Tapi Petrus ini memang hebat, meskipun dia punya sifat yang banyak, dia lakukan 1 lagi menjadi 7 kali, berarti sempurna. Berarti Petrus ini patut untuk berbangga. Nah, dalam kondisi ini dia butuh pujian. Gitu. Padahal pengampunan itu adalah memang panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah, karena itu Yesus harus mengkritik kemampuan dia untuk mengampuni, tapi pada saat yang sama dia begitu sombong dengan kemampuan dia untuk mengampuni. Itu sebabnya Yesus menjawab dengan keras kepada Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Jadi sebenarnya Tuhan ingin mengatakan sehebat apapun kamu gak pernah akan bisa untuk mengampuni kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Hai Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Edi Purnomo. Masih dalam acara Hack Show, semakin berakal semakin beriman. Kali ini saya masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Apa kabar Pak Daud? Kabar baik Pak Yunus. Iya Pak Daud, seperti biasa sebelum kita mulai obrolan kita, Pak Daud boleh menyapa para pendengar dan penonton kita, silakan Pak Daud. Saudaraku, saya selalu merindukan saudara semua berada dalam kondisi sehat, dan tentu saya berdoa biarlah melalui acara ini saudara diberkati. Amin. Iya, Pak Daud, judul podcast kita dalam Hack Show semakin berakal semakin beriman adalah bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kalau sebagai orang Kristen kita pasti tahu ini bicara soal apa. Oke Pak Daud, kita akan masuk obrolan kita, dan mari kita buka telinga, buka pikiran kita, dan buka hati kita. Pertanyaan pertama Pak Daud, langsung saja ya Pak Daud ya. Iya. Sebagai orang Kristen nih Pak Daud, kita bisa terluka nggak sih? Dan siapa sih yang paling bisa melukai kita gitu? Kalau bilang bisa terluka, saya yakin bisa. Pasti bisa ya. Karena kita manusia. Yeah. Tapi lebih dari itu karena realita kita sebagai orang berdosa tentunya, sehingga memang memungkinkan untuk terjadinya luka dan seterusnya. Misalnya kita meminjam peristiwa Kain dan Habel ya, dalam Kejadian pasal yang keempat jelas di situ. Nah, akibatnya relasi kemanusiaannya menjadi rusak, persaudaraannya menjadi rusak. Hanya ada kalimat menarik Pak Yunus, bahwa sebenarnya semakin kita terdidik dengan pendidikan, entah dalam pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan, sebenarnya membantu kita untuk meminimalisir kemungkinan terjadi luka yang makin dalam. Jadi sebenarnya kalau orang pendidikannya baik, dia bisa mengelola, dia bisa memanage luka itu. Itu sebabnya kalau ada orang yang merasa terluka terus-menerus, bisa saja karena tadi pendidikannya yang kurang. Bisa saja karena dia tidak mampu untuk mengelola persoalan luka tadi. Tapi ini baru analisa saya ya Pak Yunus. Nah, tetapi Pak Yunus tadi kan bertanya, siapa sebenarnya yang paling terluka? Yang pasti yang terluka itu bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi juga bisa terjadi dalam gereja kita. Bisa terjadi. Bahkan bisa terjadi di dalam keluarga kita. Semua memungkinkan untuk itu. Karena itu ketika terluka, lalu itu ibarat tergores lalu disiram lagi dengan cuka atau jeruk, itu kan kemudian makin dalam. Jadi kalau saya bahasakan, sebenarnya obat untuk mengobati luka-luka itu adalah ya pengampunan. Sebenarnya ya. Kalau saya coba untuk menganalisa arah tema dari Pak Yunus. Tetapi saya lanjutkan sedikit Pak Yunus. Yang paling terluka jelas dalam sebuah problem itu adalah orang-orang yang tertimpa. Jadi misalnya dia tidak melakukan kesalahan tapi ditimpakan kesalahan. Nah, dalam teks ini sebenarnya nanti kita bisa tarik peristiwa Kristus yang tidak berdosa ditimpakan kesalahan pada dia untuk menanggung segala dosa kita. Atau ada orang-orang yang memang tidak terlibat dalam sebuah konflik namun ditarik masuk sehingga dia menjadi orang yang terzolimi.
Nah, jebakan atau perangkap dengan tujuan menjatuhkan ini seringkali terjadi dalam dunia, bahkan dunia politik, yang kemudian kita kenal juga dengan istilah pengkhianatan. Jadi pengkhianatan itu juga bisa menyebabkan luka, Pak Yunus. Nah, tapi kalau saya menyimpulkan secara sederhana, siapa-siapa yang memungkinkan membuat kita luka adalah yang pasti biasanya yang lukanya amat sangat itu disebabkan karena orang-orang yang ada di ring satu dari diri kita. Terdekat ya orang terdekat itu yang memungkinkan kita luka. Kalau misalnya saya konflik sama Pak Yunus, sebenarnya saya bisa terluka karena Pak Yunus cukup dekat gitu. Tapi lebih dekat lagi misalnya dalam keluarga saya. Nah, tetapi juga misalnya ada orang yang ingin mengejar ambisi tertentu lalu dengan cara-cara yang keliru, misalnya dalam peta perpolitikan itu memungkinkan. Atau orang-orang yang memang tujuannya ingin menghancurkan, menghambat misalnya karier seseorang dengan berbagai alasan. Nah, biasanya luka-luka itu akan menimbulkan amarah, dendam, ingin melukai, membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan beberapa kali kasus di televisi, saking kesalnya, saking marah, ingin melukainya, bahkan membunuh dengan cara mutilasi. Jadi Pak Yunus bisa lihat ya. Jadi kemungkinan terjadi dalam kekristenan dan kehidupan kita, iya, apalagi oleh orang-orang yang dekat, dan reaksinya akan sangat berbahaya. Itu Pak Yunus. Gini Pak Dut, ketika kita terluka, maka kalau kita sebagai orang Kristen kita tahu kewajiban kita tadi kita singgung, kita harus bisa memberikan pengampunan. Nah, mengampuni itu kan nggak gampang dan kadang mengampuni itu menjadi sesuatu yang sulit. Pertanyaannya gini, mengapa mengampuni kok menjadi sesuatu yang sulit? Bagaimana Pak Daud? Ya, jadi saya mulai dari tadi pengantar awal Pak Yunus dalam pertanyaan ini berkaitan dengan kewajiban. Sebenarnya pengobatan melalui pengampunan itu wajib hukumnya, karena memang itu panggilan Kristiani kita di situ. Karena memang pertama diatur oleh agama, dan ada nilai-nilai dalam masyarakat kita yang misalnya di Indonesia menggotong royong mengampuni. Karena orang yang mengampuni itu menunjukkan kebesaran jiwanya. Kalau orang tidak bisa mengampuni, menunjukkan kekerdilan jiwanya. Sederhana. Saya memberikan contoh misalnya Nelson Mandela, 26-27 tahun dalam penjara. Tapi toh dia bisa mengampuni. Stefanus ya dirajam dengan batu, dia bisa mengampuni. Bahkan Yesus sendiri ya sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang pernah hadir dalam dunia sebagai manusia, di atas salib dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tetapi pengampunan rupanya bukan hanya soal kewajiban, ya, tapi itu adalah memang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang Pak Yunus, untuk mengampuni itu dimulai dengan hal-hal yang normatif, formalitas. Misalnya saya sama Pak Yunus konflik lalu senyumnya pura-pura misalnya, bisa saja, itu bisa. Tapi memang harus dimulai karena itu panggilan kita, gitu. Dimulai dengan normatif, formalitas. Nah, tetapi kita bersyukur di dunia ini, setiap negara itu kan ada lembaga pengadilan yang bisa untuk mengadili perkara. Jadi kalau ada perkara yang dirasakan tidak adil, kita bisa mengajukan ke sana. Sebab kalau tidak kan bisa mengerikan, bisa ada hukum rimba yang berlaku di kita. Dan teorinya Thomas Hobbes itu benar bahwa manusia menjadi serigala atas sesama manusia. Tapi kalau Pak Yunus berkata pengampunan gampang atau sulit, nah ini kan yang memang menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau saya berkata tergantung sudut pandang. Kita bisa menganggap itu sulit, kita bisa menganggap itu mudah, gitu. Jadi dua sudut pandang. Tetapi persoalannya memang di dalam bahasa Yunani itu menyangkut saya, itu kan ada kata ego. Jadi ego ini memang harus dirawat dengan baik. Sebab kalau tidak dirawat dengan baik, cara pandangnya selalu keliru. Apalagi misalnya ketika seorang ingin untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kuasa, dia menggunakan cara-cara dengan keliru. Dan sekarang kan bahasanya abuse of power ya. Jadi orang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan itu. Tapi ada kalimat menarik Pak Yunus yang saya pikir saya perlu sampaikan ke Pak Yunus dan semua penonton. Jadi iblis bisa memakai orang lain untuk melukai kita. Tetapi Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk membentuk kita.
Nah, tergantung kita mau melihat dari sudut pandang iblis atau sudut pandang Tuhan. Kalau kita lihat dari sudut pandang iblis, kita hanya akan merasa terluka. Tapi kalau melihat dari sudut pandang Tuhan, oh ini adalah proses untuk pembentukan. Nah, tetapi alasan mengapa orang nggak bisa mengampuni, kan itu yang mengapa? Nah, mungkin karena lukanya terlalu dalam, Pak Yunus. Atau tadi yang saya katakan tadi, dia tidak bersalah tapi kesalahan ditimpakan kepadanya. Atau misalnya orang nggak bisa mengampuni karena sebenarnya dia bersalah, namun dia ingin membenarkan diri dengan cara melawan atau merekayasa secara licik untuk membenarkan dirinya. Itu ada mekanismenya. Karena itu sebenarnya di dalam kasus-kasus seperti itu kita membutuhkan jembatan atau mediator. Dan tadi saya katakan bersyukur di Indonesia ini kalau ada persoalan-persoalan itu ada lembaga yang namanya pengadilan. Dan bagi saya itu final, keputusan apapun pengadilan. Karena itu saya selalu rindu, mari orang-orang Kristen harusnya kita belajar membangun jembatan, bukan membangun tembok. Karena itu akan menolong kita untuk menjawab pertanyaan Pak Yunus tadi. Begitu Pak Yunus. Nah, ini soal batas pengampunan sekarang Pak Daud. Kan setiap budaya atau orang itu punya batas pengampunan beda-beda. Contoh general di kita Indonesia atau masyarakat Timur, orang mengampuni orang yang bersalah itu batasnya 3 kali. Wah, sudah 3 kali sudah. Kalau kita lihat budaya Yahudi, kalau kita baca di dalam Matius 18 ayat 21 di mana Petrus bertanya kepada Yesus, dia berkata, "Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kalikah?" Berarti kalau Yahudi itu punya batas 7 kali mengampuni. Nah, tapi di situ menarik. Tuhan Yesus memberi batas yang luar biasa. Dikatakan bukan 7 kali, tetapi atau melainkan 70 kali 7. Ini apa artinya, Pak? Ini berarti temanya Pak Yunus temanya tadi. Di Indonesia kalau kita mendidik anak kita, itu kan selalu kita pakai hitungan kan. Kalau dia misalnya kita manggil dia nggak dengar, misalnya anak saya Brena 1, 2, 3 ya. 2, 3 kan gitu. Sebab rasanya 3 itu udah pas gitu. Sebab kalau kelebihan itu terlalu banyak. Kadang-kadang saking sayang kita kepada anak, kita bilang 1, 2, 2,5. Ya, selalu begitu. Tapi memang menarik bahwa setiap kultur yang ada di muka bumi dari setiap negara itu selalu ada beragam cara dan biasanya selalu dihitung dengan angka. Saya pernah membaca buku bahwa ada suku tertentu, ada bangsa tertentu yang selalu hukumannya sekali salah langsung dihukum. Jadi misalnya dia berkata 1 berarti sudah final. Ada yang 3, ada yang 4. Ini memang permainan angka ini bagi setiap daerah berbeda. Tapi pertanyaan Pak Yunus tadi ya, jadi bagaimana dengan Alkitab yang dicatat khususnya di dalam Matius pasal 18 ayat 21 ya. Itu kan pertanyaan Pak Yunus tadi. Nah, saya coba untuk membaca ulang pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Nah, kata dosa ini memang perlu digarisbawahi, gitu. Bukan sekedar kesalahan biasa ini. Sampai 7 kali. Dikasih tanda tanya. Lalu Yesus langsung merespon tanpa menunggu waktu. Karena tipe Petrus yang ceplas-ceplos harus juga dijawab juga dengan Yesus dengan cepat. Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya 70 kali 7 aja bisa dihitung sendiri. Nah, tetapi membaca teks ini perlu kehati-hatian Pak Yunus. Karena tujuan kitab Matius ini bukan kepada khalayak suku yang lain, bangsa yang lain, tapi kepada orang-orang Yahudi yang selalu frame kehidupannya itu dengan aturan legal. Jadi mereka selalu berpegang pada aspek legal formal keyahudian mereka. Karena itu ayat ke-21 sebenarnya yang tadi Pak Yunus tanyakan kepada saya itu sampai dengan ayat yang ke-35, di situ memang dimulai dengan soal ayat 21 tadi, soal berapa kali pengampunan, tapi nanti akan dikunci pada ayat yang ke-35. Tapi di dalam pasal 18 sengaja saya ingin uraikan sedikit ya Pak Yunus supaya menolong para penonton. Jadi kalau dalam pasal 18 ini ayat 1 sampai 4 itu dia berbicara siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dia melukiskan tentang anak kecil. 1, kita dapat istilah anak kecil. Yang kedua, pas ayat 6 sampai ayat 11, barang siapa yang menyesatkan anak-anak kecil. Bicara lagi soal anak kecil. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dalam
ayat 12 sampai ayat 14 dibicarakan domba yang hilang, lalu dikaitkan domba itu dengan anak-anak. Nah, jadi ada 3 lagi. Tetapi dalam ayat 15 sampai ayat 20 di situ dia menjelaskan tentang prosedur menegur orang yang bersalah sampai memungkinkan untuk dikucilkan. Jadi kalau perilaku anak-anak itu mudah kan sebenarnya, ketika anak-anak konflik cepat selesai, orang tuanya yang kemudian mendendam. Tapi kalau orang sudah gede, dinasihati tidak mau menerima, ayat Alkitab dalam ayat 15 sampai ayat 20 itu dikatakan bahwa mereka bisa untuk kemudian mengalami yang namanya didisiplin, ya, dikucilkan. Nah, baru dimulai ayat 21 sampai ayat 35 bahas soal pengampunan. Jadi pengampunan di sini diletakkan seperti relasi seorang anak. Jadi harusnya pergaulan kita itu seperti anak-anak, cepat lupa. Gitu. Yang baik kita ingat, temanku baik, tapi yang tidak baik harusnya cepat untuk dilupakan. Saya tidak akan masuk dalam struktur bahasa Pak Yunus. Pertanyaan Pak Yunus ini nggak main-main ini sebenarnya dalam ayat 21. Yeah. Saya tidak akan masuk dalam analisa struktur bahasa, tapi saya ingin melihat dari sudut personal. Tadi saya sudah singgung bahwa Petrus ini kan dikategorikan sebagai murid yang unik karena punya 1001 sifat. Semua ada dalam dirinya, jujur, bohong, dan seterusnya. Nah, karena dia ceplas-ceplos, itu sebabnya dia juga mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya dan apa yang dia lakukan tiap-tiap hari. Dan kini Tuhan pun menjawab dia dengan cepat untuk mengatakan bahwa keceplas-ceplosanmu itu aku juga perlu luruskan supaya jangan sampai kebablasan dan menjadi sombong. Nah, tetapi pertanyaannya amat sangat serius Pak Yunus. Mengapa Petrus tiba-tiba tanya soal pengampunan? Betul. Apa sih yang melatar belakangi? Rupanya tadi persoalan anak-anak tadi itu. Jadi dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa relasi kita itu sebenarnya seperti anak-anak yang memungkinkan kita untuk berdamai. Tapi nampaknya sulit. Tapi Petrus ingin membuktikan, makanya saya sedikit mencatat di sini. Ada 2 kemungkinan mengapa Petrus bertanya soal pengampunan. Pertama, karena Petrus itu sedih sekaligus kesal melihat orang-orang yang mengaku beragama Yahudi, tapi tidak mau dinasihati dan tidak taat soal pengampunan itu. Jadi lihat di sini, ini pertama. Tapi yang kedua sebenarnya Petrus ingin berkata begini, bahwa meskipun mereka itu tidak taat, saya taat. Saya telah mengikuti aturan Yahudi dan karena itu saya patut berbangga diri. Nah, di sini kita mendapatkan kuncinya. Oh, ternyata Petrus itu melihat dari 2 sudut. Karena memang kitab Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi yang legal formal tadi. Nah, tapi saya sedikit mengajak Pak Yunus. Jadi di dalam tradisi Yahudi itu ada pengajaran-pengajaran dari para rabi. Jadi yang disebut dengan pengajaran rabbinik. Itu selalu ada rabi-rabi yang mengajarkan. Dan yang paling dominan, rabi-rabi Yahudi itu mengatakan bahwa sebenarnya pengampunan itu berlaku, pengampunan untuk sebuah kesalahan itu batasnya hanya sampai 3. Jadi ketika 1, 2, 3 bisa diampuni. Keempat tidak bisa. Jadi misalnya orang membuat kesalahan 1, dia bisa diampuni ketika dia misalnya menyesal. Ya, dikasih kesempatan lagi. Ini dalam tradisi sekarang namanya SP1, SP. Datang lagi yang kedua dia melakukan, itu masih bisa diampuni. Yang ketiga masih bisa diampuni, tapi keempat tidak bisa. Dalam tradisi rabbinik, pengajaran rabbinik. Makanya kalau kita mempelajari kitab Amos, sengaja juga saya kutip kitab Amos itu, misalnya muncul 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Itu ada beberapa kalimat Pak Yunus. Misalnya begini, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4 aku tidak akan menarik keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Berikut, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Berikut, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4 aku tidak akan menarik keputusanku. Berikut, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi ini memang menjadi contoh bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya alam mereka itu juga 3. Kalau keempat berarti patut dihukum gitu. Nah, sekarang tiba-tiba Petrus dalam kalimat pertanyaannya memunculkan kata 7 kali kah? Ya kan tadi di dalam ayat yang sebelumnya.
Petrus selipkan 7 kali. Padahal hukum Yahudi sebenarnya 3 kali. Karena 7 kali itu sebenarnya hukumnya Tuhan. Karena angka 7 itu angka sempurna. Jadi Petrus bertanya, ingin menegaskan 7 kali. Mengapa sampai dia berkata 7 kali kah? Karena Petrus punya perhitungan sendiri. Dia sudah ikut Tuhan. Dan dia melakukan, bagaimana cara membuktikan? Kalau kita membaca dalam teks-teks lain, itu menyebutkan di situ bahwa Petrus ini membuktikan bahwa dia melakukan bahkan sampai 7 kali, Pak Yunus. Bagaimana perhitungannya? Pertama 3 kali. Dia sudah melakukan mengampuni. Terus ketika orang berbuat salah kepada dia, lagi dia mengampuni. 6 kali, berarti 3 kali 2. Tapi Petrus ini memang hebat, meskipun dia punya sifat yang banyak, dia lakukan 1 lagi menjadi 7 kali, berarti sempurna. Berarti Petrus ini patut untuk berbangga. Nah, dalam kondisi ini dia butuh pujian. Gitu. Jadi ada orang mengampuni pun butuh pujian. Gitu. Padahal pengampunan itu adalah memang panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah, karena itu Yesus harus mengkritik kemampuan dia untuk mengampuni, tapi pada saat yang sama dia begitu sombong dengan kemampuan dia untuk mengampuni. Itu sebabnya Yesus menjawab dengan keras kepada Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Jadi sebenarnya Tuhan ingin mengatakan, sehebat apapun kamu gak pernah akan bisa untuk mengampuni kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Jadi ketika kita bisa mengampuni orang lain, sebenarnya itu tanda bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti pengampunan ini lalu hukuman itu tidak berlaku. Karena prosedur tadi yang disebutkan dalam pasal 18 jelas. Jadi kalau disebutkan bahwa 70 kali 7 kita bisa hitung sendiri, berarti memang tidak mungkin. Itu pasti kekal, tiada batas pengampunan itu. Jadi kalau konteks sekarang ini, sebenarnya Yesus tidak sekedar hendak mengatakan bahwa kita tidak bisa mengampuni. Kita bisa, tapi kita harus dengan rela mempercayakan semua persoalan itu kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama Tuhan juga mengizinkan engkau boleh pakai jalur pengadilan. Karena hakim-hakim akan memutus perkara dengan penting. Misalnya Pak Yunus atau saya, kita melakukan pelanggaran, sampai di pengadilan, kan bisa saja ada pengacara yang membela kita dibebaskan karena ada pertimbangan bahwa kesalahan kita tidak fatal. Tapi kalau kesalahan kita fatal, bisa juga hakim kemudian membatalkan lalu mengatakan enggak, kamu dibebaskan. Itu semua bisa. Tetapi dalam konteks ini sebenarnya Yesus ingin mengatakan, kamu enggak pernah akan bisa. Kecuali aku yang ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, baru pengampunan itu bisa berlaku. Kira-kira begitu, Pak Yunus. Jadi kalau saya lihat juga ketika berkata 70 kali 7 itu bukan masalah angka. Bukan masalah angka lagi. Tidak berbicara hasil perkalian itu. Bukan lagi. Oke, Pak. Nah, ini menarik lagi soal pengampunan itu. Saya beberapa kali meneliti dan menarik ketika saya membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan, bagaimana ada seorang raja mengampuni seseorang, lalu seseorang itu keluar ketemu saudaranya yang punya hutang, maka dia mencekik saudaranya itu. Dan itu bicara soal pengampunan, dan di sana dikatakan orang yang tidak bisa mengampuni diberi predikat hamba yang jahat. Mengapa itu, Pak? Iya. Jadi sebenarnya predikat hamba yang jahat ini kan tidak boleh lepas dari pasal 18 ayat 21 tadi. Jadi itu rentetan ayat itu sampai ayat 35. Jadi setelah berbicara, Petrus bertanya kepada Yesus dan kemudian Yesus menjawab dia. Lalu ada perumpamaan di situ. Ada seorang tuan yang sedang membuat perhitungan dengan hambanya. Nah, Pak Yunus harus ingat bahwa di dalam teks kehidupan kultur orang Yahudi itu selalu ada tuan dan hamba. Nanti hamba yang merdeka itu artinya dia dimerdekakan oleh Tuhan seperti kita, orang-orang berdosa yang dimerdekakan. Jadi konteksnya selalu begitu. Hamba tidak berarti buruk, gitu. Hamba tidak berarti buruk. Dan Tuhan bukan berarti kemudian dia otoriter bisa melakukan apa saja. Jadi ada dua sisi yang mau ditampilkan di situ. Jadi ketika berbicara tentang hamba yang jahat ini sedang berbicara tentang Tuhan yang telah menyatakan kasih kepadanya. Ya, di dalam teks itu. Ya, jadi dia mendapat pengampunan, dibebaskan hutangnya. Zaman sekarang kan tidak bisa. Kalau misalnya Pak Yunus berhutang kepada saya kan harus dibayar. Kecuali misalnya Pak Yunus mengatakan saya tidak mampu dan tidak, itu bisa. Bahkan bisa lewat pengadilan namanya diputihkan. Nah, tapi persoalan sekarang ketika disebutkan hambanya itu karena kelakuan hamba yang satu itu kepada hambanya yang lain.
gitu. Jadi hamba ini bukan terminologi yang jelek, terminologi yang baik. Tetapi hamba yang dapat belas kasihan dari tuannya ini kan hutangnya begitu banyak, dibebaskan. Bahkan tuannya tidak melakukan apapun. Tapi ketika dia bertemu dengan hambanya dia sendiri, ternyata tadi Pak Yunus sudah menyebutkan dia itu bahkan mencekik, ya. Berarti dengan cara kekerasan. Jadi sampai pada titik ini itu yang sebenarnya tidak disetujui. Jadi pertama kamu sudah mendapat belas kasihan, perlakukan juga belas kasihan, gitu. Kecuali dia berbohong, gitu. Tetapi kalau tidak, dia harus diperlakukan sama karena hutangmu yang besar telah aku lunasi. Mengapa orang yang berhutang kepada kamu yang kecil tidak kamu kemudian putihkan? Jadi sebenarnya ayat ini ketika menyebutkan hamba yang jahat, itu artinya bahwa kita semua memungkinkan untuk menjadi hamba yang jahat. Kita tidak tahu berterima kasih dengan semua yang Tuhan beri. Mungkin kita pernah gagal, pernah sakit penyakit, ya kita pernah mengalami apapun, dan Tuhan mengasihi kita karena kita adalah orang berdosa. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata dengan jelas bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan Allah bekerja dengan ajaib untuk mengampuni kita. Nah, kalau Allah mengampuni kita, maka proses pengampunan itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang lain. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Justru ini adalah salah satu identitas Kristiani kita. Jadi kita bermurah hati untuk melepaskan segala sesuatu itu. Ketika kita memang mengaku bahwa kita adalah orang-orang percaya. Matius 6 ayat 14 berkata begini Pak Yunus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, kalau di dalam teks Matius 18 tadi, dia sudah diampuni tapi nggak mau mengampuni. Tapi dalam Matius 6 ayat 14 berkata kalau kamu mengampuni, maka kesalahan kamu juga akan diampuni. Dalam Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Artinya bahwa pengadilan bisa untuk menghukum seseorang, tetapi dengan koridor hukum yang benar. Ada hukum-hukum yang mengatur itu. Dalam hal kekristenan pun demikian. Ada hukum-hukum yang mengatur. Tapi ketika melepaskan pengampunan maka lepas. Mungkin Pak Yunus pernah dengar, saya lupa sekitar tahun 90-an atau 2000 awal. Ada satu keluarga di Jakarta anak tunggal, kemudian anaknya dibunuh oleh pacarnya. Waktu itu ayah mereka orang Kristen. Wah, itu bagi saya ini mengerikan sekali karena ini membunuh. Tapi kemudian orang tuanya berkata begini, kami mengampuni. Nah, pengampunan ini bukan berarti lalu terbebas dari proses pengadilan. Tidak, itu semua berproses. Kecuali dia mencabut gugatan. Karena kadang-kadang Tuhan harus pakai hukuman itu untuk mendidik. Sebab kalau enggak bisa. Nah, jadi sampai pada titik ini sebenarnya saya ingin katakan bahwa cara Tuhan untuk menghukum kita bisa lewat kesulitan. Tapi Tuhan juga selalu berbelas kasih dengan kita. Karena itu kalau hari-hari ini kita dihukum juga dengan berbagai macam persoalan, Tuhan mau menyatakan kasih kepada kita. Demikian sebaliknya ketika ada orang yang mengalami hal-hal yang berat, yang perlu ditolong, dia perlu untuk ditolong dengan pengampunan. Karena di dalam pengampunan juga ada keadilan. Jadi tidak sekedar berbicara tentang pengampunan sebagai berbau Kristen, tapi pengampunan juga harus bertindak adil supaya orang itu tahu bahwa dia berbuat salah. Itu Pak Yunus. Oke, Pak. Ini masih soal mengampuni. Mengampuni kan memang sesuatu yang tadi kita katakan mudah-mudah gampang lah, tergantung pemikiran kita. Tapi dalam pengampunan itu ketika orang bisa melepaskan pengampunan, apa sih berkatnya atau upahnya bagi kita yang bisa melepaskan pengampunan terhadap orang lain, Pak Daud? Saya sedikit berbalik pertanyaan Pak Yunus. Jadi begini, pengampunan itu sebenarnya bukan bicara soal upah atau hadiah. Karena pengampunan sendiri itu adalah upah dan hadiah. Wah, gitu ya. Saya ingin menegaskan ke Pak Yunus ya. Jadi bukan soal upah atau hadiah, tapi pengampunan itu sendiri adalah hadiah. Misalnya saya berbuat salah, Tuhan mengampuni, bukankah itu sebuah hadiah? Dan itu akan memberikan kelegaan luar biasa. Nah, kita diampuni karena perbuatan dosa kita, maka itulah hadiah. Nah, tapi ketika bicara soal pengampunan, sebenarnya saya katakan tadi bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kekuatan kita. Itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Jadi kalau kita membuka hati kita, maka kita bisa mengampuni dan otomatis Tuhan mengampuni kita. Nah, tetapi mengapa Tuhan memberikan
semacam dalam tanda kutip roh pengampunan itu. Karena Tuhan ingin berbagi sifatnya dengan kita ciptaannya. Jadi kalau Tuhan itu Allah itu pengampun, maka dia ingin berbagi, mendistribusikan sifat kealahan pengampunan itu kepada kita yang dicipta. Jadi ketika kita mengampuni, maka sebenarnya itulah hakikat sifat Allah. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan itu selalu akan memiliki sikap seperti itu, ya. Tapi sekali lagi saya katakan bukan berarti kita melegalkan kesalahan, karena selalu pengampunan itu juga ada unsur keadilan. Nah, kalau saya rangkum pertanyaan Pak Yunus tadi dengan kalimat, mungkin akan cocok. Jadi pengampunan itu bukan berbicara soal siapa pelaku, tapi dia lebih banyak berbicara tentang kita. Misalnya saya konflik dengan Pak Yunus. Saya ketika mau mengampuni Pak Yunus bukan berbicara tentang Pak Yunus, tapi berbicara tentang saya. Makanya ada kalimat yang menarik disebutkan begini Pak Yunus. Forgive others not because they deserve forgiveness. Jadi kita mengampuni orang lain bukan karena orang itu layak mendapat pengampunan, but because you deserve peace. Karena kita itu layak untuk mendapatkan damai. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan Pak Yunus, hadiahnya pasti damai sejahtera. Sudah nggak ada yang lain lagi. Betul. gitu. Yes. Masuk dalam pertanyaan terakhir kita. Iya. Ini pesan Pak Daud bagi mereka orang-orang yang mungkin sekarang sedang menyimpan kepahitan dan sulit untuk mengampuni. Bagaimana Pak? Ya mungkin bahasa yang lebih sedikit agak berat itu akar pahit mungkin ya. boleh. Gini Pak Yunus, kalau sudah kategori akar pahit itu sebenarnya sudah masuk penyakit gitu. Jadi sudah dosa tapi sekaligus penyakit. Dan tentu pengobatannya tidak bisa pengobatan biasa. Gak bisa dengan hanya KKR dalam 1-2 menit lalu membuat dia berubah. Tidak pernah akan bisa Pak Yunus, percaya omongan saya. Nah, karena itu apalagi ada kalimat begini Pak Yunus. Kalau orang yang bisa untuk mengampuni dan melupakan itu katanya top. Jempolnya bukan hanya 1, jempolnya 2. Wah, mengampuni dan melupakan. Mengampuni aja sulit, apalagi melupakan. Itu juga bukan perkara. Nah, biasanya ketika ini tidak bisa kita berlakukan dalam kehidupan kita, maka pasti akan menimbulkan akar pahit. Dan Pak Yunus tahu yang akar pahit itu akan menimbulkan banyak gangguan penyakit yang akan mengikutinya. Jadi misalnya gangguan pikiran, gangguan di hati, dan itu ada banyak penyakit. Dan itu dokter menganalisa bahwa kalau mengalami yang namanya kepahitan itu akan berdampak kemana-mana. Jadi kalau Pak Yunus tanya kira-kira pesan apa, mungkin lebih tepatnya saya ingin sampaikan kira-kira tips yang paling tepat kalau hari ini orang sedang menghadapi problem kepahitan itu ya, akar pahit itu. Jadi saya kasih langkah misalnya begini Pak Yunus. Pertama, kalau misalnya memang dia mengalami akar pahit, dia harus perbanyak yang namanya itu meditasi atau kontemplasi atau saat teduh pribadi. Ini namanya terapi sendiri, self therapy, atau dalam bahasa psikologi namanya self talk. Jadi kita terus menggunakan waktu-waktu untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Tuhan, saya juga salah. Orang itu mungkin salah, tapi bisa saja dia salah karena dia sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Nah itu harus diperbanyak Pak Yunus. Jangan perbanyak melamun untuk ingin membunuh dan melukai. Itu akan jadi akar pahit. Ini pertama dulu Pak Yunus. Yang kedua, terapi dibutuhkan dari orang lain. Saya memberi contoh karena kita berdua berhadapan. Saya konflik sama Pak Yunus, saya harus butuh bantuan dari misalnya Mas Ucup atau Mas Gilbert. Gimana ya, saya itu pingin berdamai dengan misalnya dengan Mas Yunus. Tapi untuk memulai secara formal tuh saya bukan tipe itu. Nah, kita membutuhkan orang lain untuk menjadi mediator atau menjadi fasilitator ya. Jadi memediasi. Jadi ini langkah kedua harus diupayakan dan upaya sengaja. Saya yakin ini mungkin pernah saja dialami oleh banyak orang cara-cara seperti itu. Nah, tapi yang ketiga, ambil waktu untuk menghindar sebagai jeda terukur. Ini kalau dalam bahasa psikologi, jeda terukur. Maksudnya begini, kalau saya konflik sama Pak Yunus yang membuat luka saya pahit, untuk sementara memang ini dalam bahasa sinetron, dalam bahasa film-film anak-anak sekarang cooling down lah istilahnya ya. Jadi memang harus mundur sejenak. Karena harus diakui, kalau kita bertemu terus pasti akan terasa luka terus. Jadi mundur sejenak. Ini saya sebutkan dengan istilah retreat.
Kalau kita hidup terus dalam dosa, gereja membutuhkan retreat, mundur sejenak untuk kemudian dia merenungkan. Jadi kita ambil waktu untuk membuat jeda terukur. Mau sampai kapan? Nah, biasanya orang mundur, misalnya saya nggak mau ketemu Pak Yunus terus menerus. Nah, nggak bisa. Harus ada, saya mau pokoknya dalam 2 bulan ini saya mundur dulu. Misalnya nggak berjumpa dengan dia, atau berjumpa tapi saya mungkin sedikit menghindar. Dan itu wajar. Nah, lalu bisa juga orang kemudian berkata, kebetulan misalnya saya bisnis dengan Pak Yunus. Saya berkata, Pak, saya stop bisnis dengan dia. Saya coba untuk mendoakan saja. Tuhan bagaimana relasi ini. Bisa juga, itu terus menerus. Dia bisa pakai untuk berdoa. Lalu langkah yang berikut lagi Pak Yunus, dia harus belajar untuk memulai sebuah relasi yang baru. Oh, saya harus berelasi dengan Pak Yunus, tapi mungkin saya mulai dengan Ibu Afrida dulu. Atau saya sayang dulu sama Abel. Bisa juga, itu ada cara-cara. Ini hanya saya memberikan contoh. Memulai relasi yang baru, nggak usah bicara bisnis lagi dengan Pak Yunus. Nanti saya sakit hati. Bisa saja begitu. Bahkan sampai pada tahap akhir stop relasi bisnisnya. Tidak usah dibuka lagi, tapi membangun sebuah relasi yang baru. Nah, bagi saya itu memang langkah-langkah konkret. Dan ketika semua terukur, maka saya yakin kita bisa melewati. Kalau tahapnya belum kepahitan. Tapi kalau tahap sudah sampai pada kepahitan, maka itu memang butuh terapi khusus. Dan saya kira banyak konselor-konselor yang bisa membantu untuk mengatasi persoalan itu. Begitu Pak Yunus. Terima kasih Pak Daud untuk obrolan yang singkat tapi tetap membuka pikiran kita, bahkan memperkuat iman kita. Dan sembari kita mau menyimpulkan obrolan kita akan mendengar persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Tika dan diiringi oleh Saudara Gilbert. Mari silakan.
Ya, sungguh pujian yang sungguh memberkati. Terima kasih Tika, terima kasih Gilbert. Nah, saya menyimpulkan obrolan kita Pak Daud, bahwa mengampuni itu adalah sifat Allah. Dan kita sebagai umat Allah harus mengembangkan sikap itu dalam kehidupan kita. Iya. Dan seperti biasa, High Lover, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Daud Adu. Silakan Pak Daud. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Engkau memberikan pencerahan kepada kami untuk kami memahami sifat-Mu, salah satu yaitu pengampun. Dan karena itu biarlah ajar kami juga untuk menerapkan dalam kehidupan iman kami. Kalau hari-hari ini kami terjebak di dalam sifat yang tidak menyenangkan hati-Mu, terluka dengan berbagai peristiwa, ajar kami untuk membuka diri untuk menerima lawatan Tuhan. Dan kalau hari-harian ini Tuhan, ada juga di antara kami yang mungkin sedang mengalami kepahitan, begitu sulit untuk mengampuni, kami percaya Tuhan juga memberikan kami kemampuan untuk kami belajar melakukan itu sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan dan sesuai dengan bimbingan yang kami peroleh melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kini Engkau memberkati semua peserta, penonton yang mencintai program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan lawatlah mereka. Hari-hari ini kalau mereka berhadapan dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan mau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kalau mereka menghadapi persoalan ekonomi dalam keluarga, relasi yang buruk, Tuhan juga akan memulihkan mereka. Dan kalau hari-hari ini mereka sedang menghadapi pergumulan untuk mencari pekerjaan, pasangan hidup, atau bahkan sedang bergumul dengan dosa, kami percaya hari ini Tuhan memberikan jawaban dan kemenangan dan kekuatan yang baru. Kami percaya di masa pandemi COVID ini kami ada dalam perlindungan-Mu, dan kami terus berdoa biarlah kami tetap berani menghadapi situasi ini, tetapi juga dengan waspada, taat dengan semua protokol kesehatan. Kami berdoa untuk kebaktian-kebaktian offline dan online di mana-mana, termasuk di gereja kami. Amin. Di dalam penyertaan-Mu. Kami terus berdoa untuk daerah-daerah yang masih meninggi tingkat dari COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan berkati para dokter, Tuhan berkati pemerintah agar dapat bertindak tepat terukur sehingga COVID ini dapat cepat selesai. Kami berdoa memberkati bangsa kami, khususnya Satuan Tugas COVID, agar setelah ada penemuan vaksin dapat menolong untuk uji klinis sehingga pada akhirnya kami dapat memiliki obat vaksin untuk kami dapat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, beraktivitas seperti biasa, namun kami juga tetap menjaga kesehatan. Berkati gereja kami dan berkati seluruh penonton dan pemirsa dari acara ini. Berkat Tuhan melimpah atas mereka. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, sampai di sini obrolan kita dalam High Show, semakin berakal semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa hubungi kami atau bisa tulis komentar di channel YouTube ini, atau bisa menghubungi WA kami di 081321314688. Terima kasih. Syukur pada Allah. Deo Gracias.